Jadi yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya namanya. Jadi apa itu mahram? Mahram itu definisinya man harumat nikahuha alat ta'bidi. Perempuan yang haram, man haruma nikahuha alat ta'bidi, adalah perempuan yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya itu berarti mahram. Yang tidak haram dinikah, artinya yang haram dinikah tapi tidak selamanya, temporer, itu bukan mahram, yakni bisa membatalkan wudhu. Jadi patokan wudhu batal atau tidak batal adalah pada perempuan itu kira-kira memungkinkan dinikah atau tidak. Bila dia memungkinkan dinikah meski tidak sekarang, maka batal. Bila dia tidak mungkin sampai kapanpun, maka tidak batal. Jumlahnya ada 18 perempuan tuh. Dari sisi keturunan 7, dari sisi kemertuaan musyawarah 4. Satu kita ngingkat dari kemertuaan adalah ibunya istri kita yang disebut ibu mertua. Itu kagak batal. Karena dalam agama tidak ada mantan mertua. Walaupun bini kita udah kita cerai, tetap aja namanya mertua. Enggak boleh. Mantan mertua gue itu nggak boleh, itu kurang ajar itu. Tetap aja namanya mertua walaupun bini kita cerai ataupun meninggal dunia gitu, mertua. Dua adalah istrinya anak laki-laki kita, apa namanya, mantu. Mantu selamanya nggak boleh kita nikah. Maka ada mantu kita datang ke rumah punya wudhu, salim, kasih aja tangannya, karena kita nggak boleh nikah dengan mantu selama-lamanya. Artinya anak kita mati nggak boleh kita kawinin, dicerai nggak boleh kita kawin. 3, istrinya bapak kita. Siapa? Hah? Ibu tiri, ibu sambung. Ya, kalau ibu kita namanya, ibu yang ngelahirin kita. Ini ibu tiri, ibu sambung. Ibu sambung tuh dengan sendirinya ketika dinikahin oleh bapak kita, itu jadi ibu kita. Sampai kapan? Selamanya. Bapak kita wafat tetap ibu. Kudu salim, kudu hormat, kudu sayang sama ibu tiri itu. Sayang, kudu sayang. Begitu. Karena dia disayangi oleh bapak kita. Kalau membenci dia sama dengan membenci bapak kita. Orang yang disayangi oleh bapak kita kudu sayang. Begitu. Itu begitu. Jangan bila kita ibu tiri. Nah, keempat yang ditanya, bahasa kitanya anak sambung tadi itu, anak tiri. Anak tiri ini ada syaratnya. Anak tiri ini enggak mutlak. Keempat, anak tiri dari sisi kemertuaan namanya, dari sisi akad nikah. Bila kita menikahi ibunya dan udah disetubuhi ibunya, otomatis si anak ini jadi anak kita selamanya, jadi mahram maksudnya. Anak sambung nih selamanya. Kalau ibunya udah nikah dan udah disetubuhi. Tapi kalau dua tuh, nikah dan disetubuhi. Tapi kalau baru nikah doang, karena nikahnya malam, akhirnya anaknya datang. Ya Allah, cakepan anaknya dibanding emaknya.
kata kita baru nikah sama dia, cerai boleh kawin sama dia karena belum disetubuhi. Sama agama boleh, nggak tahu tuh sama si ibunya ini. Begitu. Iya, begitu. Maka anak sambung itu, wudu nggak batal. Wudu nggak batal. Kalau ibunya udah kita nikahin dan kita udah bersetubuh gitu dengan ibu, dengan sendirinya nggak batal. Jadi mahram selamanya. Begitu. Selamanya. Hanya ini dalam bab berbicara wudu. Nanti bakal diatur berbicara warisan. Maka kalau kita mati, dia nggak dapat warisan. Kalau kita mati gitu, karena dia bukan anak kita. Begitu. Kalau kita sayang sama dia, kasih masih hidupnya, namanya hibah. Begitu. Tapi jangan kayak begini. Ada orang bertanya, karena sering nih, bukan satu dua orang bertanya. Dia bilang, Ustadz, kalau anak tiri dapat warisan enggak? Kata kita, data agama enggak. Kalau begitu, kalau bini gua mati, dia kagak dapat. Dia kagak lah kalau dari bini ente mau. Bini ente mau di anaknya, bukan anak tiri. Anak kan, jadi yang ditanya siapa, yang dihukum siapa. Kalau kita mati, enggak dapat. Makanya kita harus bertanya tuh. Kalau kita mati dia kagak dapat apa-apa. Karena dia bukan anak kita. Tapi dalam bab wudu enggak batal, Pak. Jadi salim aja, normal aja. Dalam hal wudu. Dalam wudu enggak batal. Ini 4 dari sisi kemertuaan. Gitu. Yang 7 dari sisi keturunan. Gitu. Yang 7 lagi dari sisi persusuan. Jadi jumlahnya 7 tambah 7 tambah 4 18. Begitu. Yang ditanya tuh anak sambung ini atau anak tiri. Anak tiri ini tidak membatalkan wudu. Kategorinya mahram. Begitu. Dengan catatan emaknya sudah disetubuhi. Begitu emaknya. Bahasa Al-Quran, waroba ibukumul lati fi hujurikum. Begitu, anak tiri gitu. Enggak haram dinikah oleh kita. Kurang lebih demikian. Wallahualam.